dielus bagian dada dan abdomennya atau di bagian punggungnya, kemudian dibagi atau disentil di telapak kakinya. Kalau misalnya dia positif berarti nggak ada gangguan di sistem saraf pusatnya. Kalau dia negatif biasanya ada masalah, nanti harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian setelah dikeringkan, ini kan basah ya, itu kita ambil kain yang basah, diambil, diganti kain yang kering ini, kita tutupkan. Kalau misalnya ada topinya bisa dipakaikan topi. Tapi di bagian dada nanti kan kita harus melihat pengembangan dadanya kan, jadi agak dibuka. Kemudian minta asisten kedua untuk memasang saturasi oksigen di area preduktal. Area preduktal itu selalu di tangan kanan, dan jangan membayangkan kalau saturasi oksigen untuk neonatus itu yang pulse oximeter yang dijepitkan di jari. Jadi itu berbeda ya, biasanya agak diikat. Nanti silahkan cari gambarnya seperti apa saturasi oksigen itu. Kemudian kita cek detak jantungnya. Ayo, mana stetoskopnya? Di sini. Oke, jangan. Berapa? Berapa? Kalau bayi normalnya berapa? 100 atau di atas 100 ya. Berarti kalau misalnya bayinya dia detak jantungnya misalnya 100, nafasnya udah dia megap-megap atau dia apnea, berarti pasien ini bisa dilakukan CPAP, pemasangan CPAP gitu. Kalau CPAP dipasang, PEP-nya 7, setelah beberapa sekitar 5 menit nanti kita evaluasi lagi. Kalau misalnya detak jantungnya udah normal, dia udah ada nafas tapi ada sianosis atau retraksi, berarti dia ini gagal CPAP. Jadi gini ya, tadi kan dia ini algoritmanya, nanti kalau kalian dapat kasusnya yang ini harus bisa. Kalau detak jantungnya udah bagus, dia sudah ada nafas tapi dia ada retraksi atau sianosis, berarti dia dipasang CPAP. CPAP PEP-nya 7. Kalau setelah itu beberapa saat kemudian sekitar 5 menitan itu dievaluasi lagi detak jantungnya gimana, nafasnya gimana. Kalau misalnya dia sudah membaik, detak jantungnya sudah membaik, kemudian nafasnya juga sudah membaik, berarti dipasang alat oksigen aliran bebas, entah itu nasal kanul dan sebagainya. Kalau dia detak jantungnya baik tapi nafasnya masih ada retraksi, kemudian ada sianosis, berarti itu gagal CPAP. Kalau gagal CPAP berarti harus diintubasi pakai laryngoskop dibuka, kemudian dimasukkan ETT, kemudian disambungkan bisa ke ventilator. Itu kalau detak jantungnya bagus ya. Kalau detak jantungnya misalnya 60 kali per menit, nafasnya masih megap-megap, berarti kalau kasus seperti itu harus dilanjutkan dengan pemberian VTP, ventilasi tekanan positif. Ventilasi tekanan positif itu diberikan 20-30 kali dalam 30 detik. Gitu ya. Sebelum dilakukan VTP harus dilakukan initial breathing atau initial ventilasi. Fungsinya untuk mengetahui ketika kita melakukan bagging itu ada pengembangan di dadanya atau tidak. Itu sebanyak 2 kali saja. Ketika inisial ventilasi yang 2 kali itu dilakukan, kalau ada pengembangan dada, berarti kan udara yang kita pompa masuk ke dada, itu lanjut ke VTP-nya. Tapi kalau dia tidak ada pengembangan dada, berarti kita evaluasi entah sungkupnya itu ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil, atau ada udara yang bocor. Gitu ya.
Ya, sekarang kita mulai. Pegangnya, hurufnya, tangannya ini C, yang ini E. C-nya taruh sini, E-nya ada di bawah. Kemudian kita backing. Kalau hanya VTP saja, frekuensinya tekan lepas-lepas, gitu ya. Kita inisial VTP dulu, inisial breathing dulu. Tekan lepas-lepas, tekan lepas-lepas. Tadi ketika VTP-nya itu sudah ada pengembangan dada, kita lanjut ke VTP berapa kali? 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Oke, kita mulai VTP-nya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 20. Setelah itu baru dicek lagi. Jadi setiap kali melakukan tindakan harus selalu dicek detak jantung sama respirasinya. Kemarin evaluasinya banyak yang kelupaan, yang dikaji respirasi cuma detak jantungnya aja. Tadi kan detak jantungnya kan 60, sekarang sudah normal 100. Oke. Kalau dia sudah normal 100, nafasnya masih megap-megap, berarti dikasih apa? Dipasang apa? CPAP. CPAP, gitu ya. Tapi kalau detak jantungnya dia masih 60, nafasnya masih megap-megap, berarti kita harus evaluasi VTP-nya ini sudah efektif atau belum. Kita evaluasinya pakai metode SRIPTA atau SRI-BTA. S-nya sungkupnya, ada masalah nggak tadi ketika VTP pakai sungkup ini? Apa ada yang bocor atau nggak sesuai? Kemudian yang R itu kita reposisi. Bener nggak? Tadi melorot nggak bayinya? Kalau udah bener posisinya, kemudian isap lendir. Kita lihat masih ada lendir yang tersisa atau tidak. Kalau masih ada, kita isap dulu dari mulut kemudian ke hidungnya. Kemudian B, buka mulut. Bisa kita buka, atau kalau misalnya dia udah diposisikan semivolar, dia akan otomatis buka mulutnya. Kalau kalian pakai bantal tinggi tiduran biasanya kan ngorok kan. Nah itu karena kebuka mulutnya. Kemudian T, tekanan oksigennya. Tekanan oksigennya kalau tadi VTP-nya pakai yang tipis resusitator, PEP-nya bisa dinaikkan dari 7 sampai ke 8. Tapi kalau yang ini kita pertahankan saja tekanan oksigennya. Kemudian A-nya itu RW definitif. RW definitif itu tadi intubasi. Berarti minta asisten kedua untuk menyiapkan apa? Intubasi butuh alat apa? Itu ya, kalau Laring apa? Laringoskop dan ETT selangnya. Karena tadi udah SRI-BTA, berarti kita perlu untuk melakukan kompresi dada. Kompresi dada kalau dewasa gimana tangannya? Udah pernah ikut kot belum? Udah pernah kompresi? Iya, RJP gitu ya, gini ya. Tapi kalau untuk bayi itu kita pijatnya pakai jempolnya. Jadi posisinya nanti asisten pertama yang kompresi, kita yang VTP leadernya. Tangannya ada di samping di badannya. Kemudian tangannya itu di atas PX, tapi di bawah ini kan linea ya, ini ya garis putingnya ya. Jadi antara PX sama garis puting. Jadi di sini. Kemudian VTP dan juga kompresi ini dilakukan selama 1 menit, berarti 60 detik. Dengan perbandingan 3 kali kompresi, 1 kali VTP, gitu ya. Yuk kita mulai. Tangannya besok kukunya harus dipotong kukunya. Oke. Ini jangan lupa, yuk. Harus cepat, baby gitu. Jadi jangan lama ya.
Ini selama 60 detik. Oke, setelah 60 detik baru kita cek lagi. Jangan dilepas itunya. Berapa? 110 kali per menit. Buru-buru mau selesai ya, padahal masih lama. Kalau udah 110, kemudian nafasnya masih megap-megap, apa yang dilakukan? Apa tadi? CPAP. Pasang CPAP. Kalau dia nafasnya sudah baik, kemudian detak jantungnya juga udah baik, berarti yang harus dilakukan perawatan pasca resusitasi. Gitu ya. Kalau dua-duanya udah baik, berarti pasca resusitasi. Tapi kalau dia detak jantungnya itu masih misalnya cuma naiknya 70 kali per menit, kemudian nafasnya masih megap-megap, berarti kita akan melakukan VTP dan kompresi kedua. Tetapi untuk VTP-nya nanti kita akan masang laryngoskop dan juga minta asisten kedua untuk memasang IV line-nya untuk injeksi obat, entah itu adrenalin dan juga epinefrin. Nanti bisa milih, bisa adrenalin atau epinefrin. Obat itu kan dia bentuknya ampul ya, diencerkan dulu 1:10.000. Dosisnya yang disuntikan 0,1 sampai 0,3 per kilogram berat badan. Kemudian disuntikan. Kalau sebenarnya idealnya dia di vena umbilikus, tapi kalau vena umbilikus harus dipasang kateternya, kan kayak nggak sempet gitu ya. Jadi biasanya bisa lewat IV atau dia ETT, tapi kita pakai IV aja. Disiapkan ETT-nya dan laryngoskop. Bisa dipasang. Oke, jadi ketika yang asisten 2 itu menyiapkan infuset, kita melakukan pemasangan. Pegangnya seperti ini. Ini untuk menahan lidahnya, biar kita bisa lihat tenggorokannya. Dimasukkan seperti ini. Kemudian yang ini dimasukkan dari sini. Masukkan, lepas sungkupnya Mbak. Itu sungkupnya dilepas. Kemudian ini ada stiletnya dilepas. Kemudian jangan dikembungkan dulu balonnya, tapi kita cek, kita sambungkan. Kemudian kita coba bagging untuk mengetahui sudah benar belum masuknya. Kalau sudah ada pengembangan dada, berarti dia udah benar masuk ke paru-paru. Kalau tidak, bisa agak dimasukkan lagi. Kemudian setelah diinjeksi dosis pertama, kita akan melakukan kompresi yang kedua dan juga VTP. Yuk lagi kompresi. Oke, setelah 1 menit, kemudian cek lagi. Berapa? 90 kali per menit. 90 kali per menit, nafasnya masih megap-megap. Berarti kita injeksi dosis kedua sambil di VTP. VTP aja. Tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. Setelah 1 menit kita cek lagi. Tak jantung. 100 kali per menit. Oke, kalau 100 kan dia udah normal ya. Kita lihat nafasnya. Kalau misalnya nafasnya udah membaik, berarti nanti kita perawatan pasca resusitasi. Tapi ini harus disambungkan pakai ventilatornya. Gitu ya. Kalau misalnya nadinya kalau tetap ini ya, tetap 90 nggak naik-naik. Sementara waktunya juga udah lebih dari 20 kali per menit. 20 menit. Kemudian nafasnya juga kurang bagus. Nanti ini dihubungkan ke ventilator, kemudian kita curigai kalau bayi ini dia mengalami penyakit jantung bawaan. Nanti harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Begitu saja, sudah selesai.